Dan amanah itu ada tiga. Amanah kepada Allah, kita ini ada amanah kita kepada Allah adalah menyembah, mengabdi kepada Allah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Dan seorang pemimpin itu amanahnya adalah menjalankan roda kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab. Salah satu contoh pemimpin yang amanah adalah pemerintah Umar bin Abdul Aziz. Yang pemerintah Umar bin Abdul Aziz dikenal seorang khalifah Bani Umayyah yang paling adil dan menegakkan kepemimpinan secara amanah. Yang pemerintah Umar bin Abdul Aziz pernah suatu ketika angkat tamu bertamu kata orang. Pada saat dia bertamu, aku tanya Umar bin Abdul Aziz, kamu datang di sini kepentingan pribadi atau kepentingan dinas? Ya orang kamu kepentingan pribadi kan atau kepentingan dinas? Maka dia orang kalian wahai Amirul Mukminin, saya ini bukan kepentingan negara tapi kepentingan pribadi. Dia mengutak Umar Abdul Aziz nau melampui dan kemakir nau melampui. Maka dia tambui, kenapa dimatikan lampu wahai Amirul Mukminin? Maka ini lampu adalah milik negara, ini dibiayai oleh rakyat. Anda datang di sini bukan kepentingan rakyat, bukan kepentingan dinas tapi kepentingan pribadi. Dia mau pakai lampu ini. Kira-kira Pak Ancaman terima Allah. Sudah ada pemimpin yang bisa seperti ini, minimal mendekati. Semoga ada yang seperti itu. Dia ini merupakan sebab milik negara. Apa ini makhluk pemimpinnya milik negara mencari pemilik pribadi. Tapi tidak ada kowe bilang tidak ada di Tokoyo ini. Maka semana apalagi Tokoyo ini orangnya tawanan semua. Papa katunale, papa katunale mana sisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya karena memberi salam itu sunnah, tapi menjawab itu wajib. Jadi kalau ada yang tidak menjawab, dosa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidul syuhur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sanadu qawmin ala la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Sadaqallahu al-azim wa ballaga rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan penuh rasa khusyuk dan tafakkur, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman, takwa dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di malam yang ke-20 ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat terpenting adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita melangkahkan ke kita menuju di tempat yang baru ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat isya yang baru saja kita laksanakan, dan secara berjamaah akan dilanjutkan sholat tarawih nanti insyaallah. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatun hasanah,
Nabi sebagai rahmatan lil alamin, ya Nabi itu pemasih Rasulullah. Jadi maaf ya kalau saya cara itu bahasanya gado-gado ya. Jadi kalau ada yang suka makan gado-gado, di sana saya suka selalu menggunakan bahasa gado-gado. Jadi pada malam ini saya diberikan amanah oleh Ustaz Ahmad Ja'far untuk mengisi di sini. Tapi saya juga memberikan amanah dia untuk mengisi tempat saya. Jadi sama-sama memberikan amanah. Dia melaksanakan amanah saya dan saya melaksanakan amanahnya. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu apa yang saya mau sampaikan ini karena kayaknya sudah disampaikan oleh Ustaz. Tapi insya Allah yang di sini sampaikan pada malam ini tentunya tidak pernah saya belum pernah disampaikan oleh Pak Ustaz sebelumnya, yaitu mengenai pemimpin dan kepemimpinan. Tahun ini merupakan tahun politik. Kenapa saya katakan tahun politik? Karena orang sekarang ini pada sibuk mempersiapkan diri untuk dipilih dan untuk memilih. Jadi angka melo pilih, sibuk untuk memilih dan dipilih menjadi seorang pemimpin, pemimpin negara, pemimpin daerah dan legislatif, atau kalau dalam fikih siasat syariah ada fikih yang membahas tentang politik Islam yang namanya fikih siasat. Fikih siasat itu adalah fikih yang membahas bagaimana mengangkat seorang pemimpin dan bagaimana menjatuhkan seorang pemimpin dan bagaimana kriteria seorang pemimpin. Jadi fikih itu ada beberapa macam. Ada fikih yang membahas tentang perekonomian, perdagangan, gade-menggade, itu namanya fikih muamalah. Ada fikih yang membahas tentang ibadah, itu namanya fikih ibadah. Fikih yang membahas tentang mengangkat dan menjatuhkan pemimpin, itu adalah fikih siasat syariah. Nah, berkaitan dengan pemimpin dalam konteks ajaran Islam, mengangkat seorang pemimpin ini merupakan sesuatu yang sangat urgent, sangat penting kehadiran seorang pemimpin. Nabi sangat menganjurkan kehadiran seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Dawud, "Iza haraja salasatu fi safarin falyu'ammar wa alayhi adamu." Iza haraja, apabila ada 3 orang, iza haraja salasatu fi safarin, apabila 3 orang dari kaum tertentu tahu safarin melakukan perjalanan, falyu'ammar wa alayhi adamu, dari 3 itu harus ada yang pemimpin. Sedangkan kalau Allah mesti kepimpin 3 orang, apalagi misalnya seandainya ini mesti dengan pegawai bagiannya, harus ada pemimpinnya. Dalam hadis lain dikatakan, la yahillu muslimin la yahillu fi nafarin yakununa bi ardi balatin hatta ammar alaihi ahadan. La yahillu, tidak halal dengan halal fi nafarin, dia kelompok hidup di padang yang luas. Ini kepemimpinan tidak halal, mesti ada pemimpin. Dari 2 hadis ini nampaknya Rasulullah tidak membolehkan kita hidup tanpa seorang pemimpin. Dalam jumlah sedikit saja 3 orang, apalagi dalam jumlah yang dibuat ratusan bahkan jutaan, sudah pasti wajibnya adanya seorang pemimpin. Mesti ada pemimpin, Pak. Karena pemimpin inilah yang menegakkan hukum Allah dan menegakkan urusan dunia ini. Bahkan kalau kita kembali kepada sejarah, Pak, Yero dan Cinta ribut itu nama terlambat ditemukan. Ada yang menyatakan Rasulullah wafat pada hari Senin, nanti hari Selasa kemungkinan bahkan ada yang mengatakan hari Rabu.
Muncul doang kesel, bahkan satu hari dua hari tadi jadi untuk wujudan. Kenapa Rasulullah terlambat dan dikebumikan mayatnya? Jangan tanya. Apakah para sahabat pada saat itu tidak peduli dengan beliau, tidak cinta dengan beliau? Dia kayak dipuji dari sahabat dan ditawar, tentu saja tidak. Rasulullah merupakan sosok yang sangat dicintai oleh sahabat dan umatnya. Tapi kenapa terlambat dikebumikan? Maka kita terlambat dikebumikan oleh kita. Alasannya karena para sahabat radhiyallahu anhum sadar berpaham dan paham bahwa umat Islam wajib hukumnya hidup di bawah seorang pemimpin. Ingat, wajib hukumnya hidup di bawah seorang pemimpin. Bahkan dalam tafsir At-Tabari, Umar bin Khattab membatasi kekosongan kepemimpinan itu cuma 3 hari. Kalau Muslim dikuasai dengan pemimpin. Umar bin Khattab menyampaikan kepada sahabatnya ketika saya meninggal, wahai sahabatku, silahkan anda bermusyawarah selama 3 hari. Dan di hari yang keempat harus sudah ada pemimpin yang menduduki jabatan itu. Begitu pentingnya kehadiran seorang pemimpin. Hadirin sidang jamaah tadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pemimpin ini merupakan sesuatu yang urgent penting. Sampai-sampai Nabi terlambat dikebumikan mayatnya. Para sahabat itu berkumpul di suatu tempat namanya Saqifah Bani Saidah. Dia Saqifah Bani Saidah adalah tempat perkumpulan, tempat berkumpul para kaum muhajir penduduk Madinah yang berhijrah ke Makkah. Maka disebut muhajirin dan kaum Ansar penduduk Makkah. Kaum Ansar dan kaum Ansar ini terdiri dari dua suku, ada suku Aus dan ada suku Khazraj. Berkumpul bermusyawarah memikirkan siapa yang bisa menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin umat. Baginya menerapkan 5 prinsip kepemimpinan. Di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara baku detail bahwa sistem bentuk pemerintahan yang harus kita pilih. Kita diberikan kebebasan, mau bentuk pemerintahan yang monarki, kerajaan, mau bentuknya republik, silahkan. Kalau presiden harus pula menegakkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang ada di dalam Al-Quran. Apa prinsip-prinsip kepemimpinan itu? Inilah yang akan saya jelaskan 7 sifat kepemimpinan. Saya tidak akan bahas panjang lebar karena kalau dibahas panjang lebar mengatakan terus dia selesai. Yang pertama, sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin muslim, wajib seorang pemimpin itu memiliki sifat takwa. Mitauhidullah Ta'ala, takut kepada Allah. Kenapa dengan takwa? Karena kalau pemimpinnya dia takut kepada Allah, takut kepada Allah, maka takwa inilah menjadi pengontrol, menjadi rem supaya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, sebagai motor sih pernah sih kita tahu ini namanya lo kebuli gau-gau dia merokai berselatan. Tentu ada yang bertanya bagaimana kita menjadi takwa? Bukankah takwa itu merupakan hak prerogatif Allah? Tapi bisa kita nilai si salah tu dari konika tahu tu lima tahun belum pegang dari masih dia mau berjamaah mau berkumpul dari masih dia masih sampai jana itu saja. Kalau apa namanya lo ke masih dia mencari kalau dipilih itu bisa saja dengan sampai pencitraan, tapi bisa kita nilai dari awal. Kalau tidak bisa kita menilai dengan ketakwaan minimal seorang muslim itu wajib memilih pemimpin seakidah dengan kita, seyakinan dengan kita sama-sama Islam. Ayatnya apa? Di mana ayatnya? Quran surat Al-Imran ayat 28. La tataisul mu'minuna lil kafirina awliya min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang mukmin itu mengambil orang-orang kafir itu sebagai pemimpin dan meninggalkan orang-orang mukmin. Itu jadi kita utamakan yang seakidah
Jadi yang pertama adalah seorang pemimpin itu kita pilih kualitas ketakwanya. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin itu, pemimpin muslim itu harus memiliki sifat adil. Adil itu tidak menyihak, tidak tersebelah, tidak diskriminatif. Adil itu qat'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan seseorang apa yang menjadi haknya secara efektif. Dan untuk menegakkan keadilan itu harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Begitu pentingnya keadilan ini setiap hari Jumat. Wadadina ba'asir fakatul baik untuk beriman. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat baik. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Jadi seorang pemimpin itu dia namanya ini rakyat. Membeda-bedakan rakyatnya atas dasar agama sungguh tidak boleh. Harus sama rata. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan bisa hakam tu bainan nas an tahkum bil adli. Apabila kamu menegakkan hukum di antara manusia, an tahkum bil adli, putuskan tegakkan dengan adil. Jadi menegakkan hukum itu harus adil. Kenapa? Karena hukum itu belum tentu adil. Karena hukum itu hanya menegakkan aturan. Banyak keputusan-keputusan hakim itu tidak melahirkan keadilan. Kenapa? Dia hanya menegakkan aturan-aturan, dan aturan itu siapa yang membuat adalah manusia. Makanya itu ada menegakkan an-tahkum bil adli. Kalau menegakkan hukum adil. Jadi seorang pemimpin itu mesti memiliki sifat adil. Dia tahu ini pasti ini rakyatnya. Selanjutnya seorang pemimpin itu harus bersifat amanah. Apa itu amanah? Secara bahasa percaya dapat dipercaya. Namun secara khusus amanah itu adalah mengembalikan sesuatu yang dititipkan seseorang kepadanya. Secara umum amanah itu adalah menyampaikan atau melaksanakan sesuatu yang ditugaskan kepadanya. Dia melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang pemimpin tugasnya adalah bagaimana menjalankan roda kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab dan adil. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, sifat adil ini merupakan sifat yang sangat mulia. Mengilatkan sifat adil, sifat untuk amanah ini sangat mulia. Kenapa? Karena sifat amanah ini merupakan salah satu sifat Rasul, sifat wajib. Sifat wajib Rasul itu ada 4. Pertama, sembunyi benar. Kemudian amanah, terpercaya. Kemudian yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan, dan terakhir adalah pemona, adalah cerdas. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, menegakkan hukum ini, menegakkan amanah ini cukuplah sulit. Saya akan kasih waktu Nabi kita Muhammad SAW revolusi dia gunung. Jadi yang kepada gunung waktu tanah dari hutan, maka dari surah Allah Fiyero nasa ajaran agama sallallahu pansus dari yang mana ajaran Islam itu pansus kita tegakkan dan pansus kita amalkan, dan yang mana ajaran agama sallallahu menyamakan itu. Rasulullah menjawab, ajaran Islam itu yang paling mudah kita lakukan adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia tahu paling lemah, dan itu juga yang paling banyak di Indonesia Pak. Makhluk gue beda. Indonesia ini banyak yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat selesai, namun tidak sebanyak, namun tidak puasa. Selebih, makanya di Indonesia ini banyak orang Islam, mereka orang Islam di Indonesia. Tapi apa yang bukan di Indonesia orang beriman? Karena untuk menjadi orang Islam syaratnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi untuk menjadi orang beriman terlupa mengucapkan habibul lisan, mengucapkan dengan lisan, watasrifu bil qalbi, membenarkan dengan hati, wabal bil arkan, melaksanakan dengan anggota tubuh, itu baru iman. Tapi kalau selesai apa makanya Indonesia itu
banyak Islam makmura teman-teman akhirnya hadirat yang dibahas. Dan mana ajaran Islam itu yang paling susah ya Rasulullah yang diamalkan? Maka kita ya naruh paling susah itu menunaikan amanah. Yang paling kecil dan amanah itu ada tiga. Amanah kepada Allah, kita ini ada amanah kita kepada Allah, ada menyembah mengabdi kepada Allah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Dan seorang pemimpin itu amanahnya adalah menjalankan roda kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab. Salah satu contoh pemimpin yang amanah adalah pemerintah Umar bin Abdul Aziz. Dia pemerintah Umar bin Abdul Aziz dikenal seorang khalifah Bani Umayyah yang paling adil dan menegakkan kepemimpinan secara amanah. Dia pemerintah Umar bin Abdul Aziz pernah suatu ketika angkat tamu bertamu kantor orang. Pada saat dia bertamu Umar bin Abdul Aziz, kamu datang di sini kepentingan pribadi atau kepentingan dinas? Dia orang kepentingan pribadi atau kepentingan dinas? Maka dia dari wahai Amirul Mukminin, saya ini bukan kepentingan negara tapi kepentingan pribadi. Dia menurut Umar Abdul Aziz mau melampaui dan kementerian mau melampaui, maka dia tampui kenapa dimatikan lampu wahai Amirul Mukminin? Maka ini lampu adalah milik negara, ini dibiayai oleh rakyat. Anda datang di sini bukan kepentingan rakyat, bukan kepentingan dinas, tapi kepentingan pribadi. Belum lagi lampu ini. Kira-kira Pak Anda menerima Allah? Sudah ada pemimpin yang bisa seperti ini, minimal mendekati. Semoga ada yang seperti itu. Dia ini memang yang seperti di negara, apa ini makhluk pemimpin ini? Milik negara mencari pemimpin pribadi. Tapi tidak ada kowe belum bilang tidak ada di kowe ini, maka semana apalagi kowe ini orangnya tawanan semua, apakah tunale apakah tunale mana sisa akhirnya hadirat yang berbahagia. Kemudian sifat pemimpin yang harus dimiliki yang selanjutnya adalah teguh pendirian, tegas. Seorang pemimpin itu harus teguh pendirian, menegakkan aturan, tidak boleh terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Dalam menegakkan kebenaran dan keadilan banyak orang dan dulu, tapi seorang pemimpin yang sendiri oleh terpengaruh. Beda dengan Solo. Kita bisa belajar kepada pemimpin Rasulullah. Dia adalah kita boleh kaum itu. Jadi boleh kafir Quraisy didatangi oleh kafir Quraisy. Dan ini kafir Quraisy melalui pamannya Amr bin Abi Thalib. Nah padanya kafir dia tunggal padanya Amr. Saya akan memberikan dia hadiah. Memang kafir ini orang mereka. Saya akan memberikan jabatan, kekuasaan, dan saya akan memberikan seluruh pilih yang mana yang disuka di seluruh kampung. Tapi catatan dia harus berhenti berdakwah menyiarkan Islam. Melalui perantara Al-Quran kepada yang kemudian ada nasihat kita, ya amin, law ada sekali tidak ini. Wahai paman, seandainya kamu meletakkan matahari tangan kanan saya, entah yang matahari jadi atauku, kamu punya sehari dan kamu letakkan rembulan di tangan kiri saya, bulan jadi abioku. Ala-ala hasal amun untuk meninggalkan urusan ini, maksudnya saya akan berhenti mendakwakan Islam. Maka tak tunggu hatta yudhirullah qawliyumi sampai Allah memenangkan agama ini atau aku harus menasakannya. Kira-kira dia mau pakai mampu gue dari kota kurang nggak bikinnya kan apa berubah orang tapi dia itu takut. Itulah yang harus kita contoh sebenarnya, pemimpin yang harus kita contoh pemimpin Nabi. Nabi tidak tegas, makanya ciri-ciri umat Nabi itu adalah tegas. Muhammad Rasulullah wallazina ma'ahu asyiddaw 'alal mu'minin. Muhammad dan orang-orang bersama dengan dia adalah
atau pengaruh, boleh situasi dan kondisi, pokoknya yang benar dan benar. Kemudian selanjutnya seorang pemimpin harus memiliki sifat demokratis, selalu bermusyawarah. Saya kira ini selain dari jasa kita melakukan apabila pengurus masjid ini selalu bermusyawarah. Dia kita sifat pemimpin itu senantiasa bermusyawarah. Dalam memutuskan suatu permasalahan, dia tidak memutuskan, tapi dia mengumpulkan tokoh-tokohnya dan bermusyawarah untuk memutuskan suatu perkara. Tidak, pemimpin itu harus mengutamakan kepentingan orang banyak dibanding kepentingan pribadi dan golongan. Sehingga pada suatu ketika kita dipanggil, pertama kita diminta, maka dia suruh melakukan ekonomi. Kalau saya mendapatkan suatu permasalahan dan itu tidak ada solusinya di dalam Al-Quran, dia ada solusinya dengan Qurannya, dia itu akan saya agar sampai gue suruh melakukan. Maka dia nanti kita kumpulkan para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ahli fikih, dan silakan anda bermusyawarah. Dan ingat lagi, jangan kamu memutuskan sesuatu dengan pikiranmu sendiri, tapi musyawarahkan. Inilah yang senantiasa kita tegakkan dalam agama kita adalah dengan musyawarah. Ketika ada permasalahan, jangan kita memutuskan sendiri, tapi kita musyawarahkan. Kemudian yang terakhir, suami kita karena kalau seandainya mau bahas ini sampai subuh persoalan pemimpin. Kemudian yang terakhir adalah seorang pemimpin itu harus memiliki sifat open management. Apa itu open management? Pemimpin itu harus terbuka, terima kritikan, saran. Tapi kalau pemimpinnya itu sombong, angku, alena bawa cocok, alena bawa pendapat bawa cocok, selama pendapat tahu, kita cocok. Angka kira-kira itu papa-papa di Madinah. Alena bawa pendapat bawa cocok, selama pendapat tahu, tidak ada kata itu. Kalau hanya seperti itu, hanya di dalam ajaran keberpahagia. Jadi itulah ciri sifat kepemimpinan dalam Islam. Jadi sebagai kesimpulan tidak terlalu panjang mengenai kepemimpinan ini, bahwa intinya mengangkat pemimpin itu dalam Islam adalah sesuatu yang sangat diharuskan dan bahkan wajib hukumnya ada seorang pemimpin. Karena itu tadi dalam jumlah sedikit saja Nabi harus membolehkan, harus mengangkat seorang pemimpin. Kemudian yang kedua, selanjutnya pemimpin, sifat-sifat pemimpin dalam Islam itu tadi saya jelaskan. Yang pertama, pemimpin itu harus memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagus kualitas kesolehannya. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin itu harus memiliki sifat amanah, terpercaya. Selanjutnya, seorang pemimpin itu harus memiliki sifat adil, memperlakukan rakyatnya secara adil. Kemudian selanjutnya, seorang pemimpin itu harus teguh pendirian, tegas dalam memimpin, tidak loyo, tidak mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Dan selanjutnya, seorang pemimpin itu harus memiliki sifat demokratis, mementingkan kepentingan orang banyak dibanding kepentingan pribadi dan kelompok. Dan yang terakhir, seorang pemimpin itu harus memiliki sifat open management, terbuka menerima saran dan kritikan. Semua kecil pemimpin ini yang keluar masa bodoh ini namanya terima kritikan, saran ini namanya berhasil pemimpin. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini merupakan bahan referensi bagi kita untuk menghadapi pemilihan yang akan datang, baik pemilihan pemimpin negara atau apapun. Mari kita berpedoman seperti itu. Karena itulah kriteria pemimpin yang ditegakkan dalam Al-Quran, prinsip-prinsip kepemimpinan yang kita tuju. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pedoman bagi kita, sehingga kita akan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian, boleh mohon dimaafkan dari boka ada kesalahan, apa salah, mohon dimaafkan. Bila itu pasada.